Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman semuanya yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah Allah menghimpunkan kita semuanya dalam kebaikan, Allah himpunkan kita semuanya dalam keberkahan, Allah himpunkan kita semua dalam menuntut ilmu. Insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan selama ini mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semakin faqih fiddin, semakin paham dengan agama kita ini. Nah, baiklah teman-teman semuanya, mari kita buka lebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya akan bacakan satu ayat di dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansyuruhu faqad nasarahullahu. Illa tansyuruhu faqad nasarahullahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu azizun hakim. Shadaqallahul adzim. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Monggo, Om Dok, silahkan. Yes. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Terima kasih Om Joksan, Om Irul, teman-teman semua yang ada di sini, ada 25 partisipan yang mungkin baru pertama kali muncul. Selamat datang. Assalamualaikum, Jeng Nur Sani Meida, ada Jeng Nur Lela, Jeng Ratri dari Singapura, Jeng Riana Julianti yang sedang sholat asar pada saat sholat Isya di Arab sana. Ada Jeng Ibu, Jeng Hendi, Om Hendi ya. Waduh, saya bukan pertama kali loh Om. Udah berapa kali saya Om Irul? Tiga kali. Oh enggak, tuh dihitungin. Jeng Ratri ya 3 kali, yang Jeng pertama Jeng Ratri protes aku. Jeng Ratri itu malah mungkin ngaji baru 3 kali ya, tapi di hati saya sudah tiap kali. Waduh, melayang-layang saya. Ya, satu contoh gombalan yang bisa kami tampilkan dari kajian kali ini. Melipir. Di sama kata-kata aku ndak ini. Gandrong ya. Liyane gelar kloso. Juga kepada Om Yogi sebagai ketua TFC yang sudah ini sampai ikut pengajian, alhamdulillah. Ini temanya pada malam hari luar biasa, depresi. Ya, mungkin banyak yang kita alami, depresi.
yang sehari-hari. Kebetulan juga pas saya sebagai dokter bedah, akhir-akhir ini minggu-minggu ini hampir rakroso seminggu 2 minggu berjalan, pasien banyak jelek-jelek, saya sebenarnya juga cukup depresi juga. Barusan juga telepon lagi ada ini pasien yang tak kerjakan, anak umur 20 tahun, tak tumor usus, tak sambung ususnya, udah mondok 8 hari, sekarang tiba-tiba bocor, keluar dari dinding perutnya, bapaknya barusan telepon nangis-nangis, depresi lagi. Jadi memang mungkin manusia nggak pernah bisa lepas dari masalah itu. Nah, sebenarnya bukan masalah yang perlu kita tangisi, tapi bagaimana cara kita mengatasi masalah-masalah itu, dan itu perlu pada saat pengajian-pengajian yang seperti ini. Bahkan barusan tadi juga teman saya telepon, namanya Edi. Teman saya motor sejak dulu, uangnya kocak karuan. Dia telepon nangis-nangis, "Gung, aku saiki neng ICU lah, kenapa? Aku stroke perdarahan otak, umurnya baru 50 tahun, sedang stroke perdarahan otak, sekarang lagi di ICU. Stroke hemoragik." Terus saya telepon dokternya, ya saya minta pokoknya bisa sembuh. Ternyata yang bisa menyembuhkan semuanya adalah optimisme, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya, asalkan kita berprasangka baik, Allah akan bersikap, Allah akan mewujudkan dirinya seperti prasangka hambanya. Jadi apapun yang kita hadapi, semoga teman-teman semua selalu berprasangka baik pada Allah, bahwa kita sedang menjalani qada dan qadarnya, sehingga kita semuanya nanti akan menjadi insan-insan yang beruntung, yang selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Om Irul yang selalu, dan Om Joksan ya, yang selalu menginisiasi dan mewujudkan baik kita bisa menjalin persatuan dan kesatuan pada malam seperti malam hari ini, yang bahkan dari hari Sabtu sore sekali-kali diubah ke Minggu malam supaya bisa lebih banyak lagi yang berpartisipasi, atau teman-teman yang jarang berpartisipasi bisa ikut bergabung pada malam hari ini. Ya, walaupun tidak ada suguhannya, semoga teman-teman bisa memetik, ambil senang kita. Yang penting reuninya, pengajiannya hanya bonus. Yang penting ketemu silaturahminya. Insya Allah nanti akan bisa bermanfaat. Tentang depresi sudah tak tunggu-tunggu ini, bicara mengatasi depresi dari para pembicara top dari T89. Ya, semoga teman-teman bisa menikmatinya juga. Selamat malam, dan monggo Om Irul, Om Joksan, waktu kami kembalikan. Matur nuwun. Matur nuwun, Om Dok. Wah, ini ada juga yang baru, saya baru masuk ini, lihat ini. Mas Agus ya, Agus Fauzani. Dulu 1-2 Kabisat ya. Kasada, terus di A12 kalau tidak salah. Matur nuwun. Sekarang saatnya Om Irul untuk menyampaikan materinya. Silakan Om Irul. Matur nuwun, Om Jok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Kali ini mudah-mudahan lebih santai karena malam. Jadi silakan sambil tiduran, nggak apa-apa. Ya, jadi hari ini kita akan membicarakan tentang depresi. Sebenarnya kita semua pernah mengalami, apalagi kalau kuliah belum lulus-lulus itu biasanya depresi, atau naksir seseorang tapi bertepuk sebelah tangan gitu ya, itu depresi juga gitu kan ya. Jadi semuanya pernah lah mengalami depresi ini dengan tingkatan yang bermacam-macam. Nah, ini saya sharing saja tentang pembelajaran saya tentang depresi ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Ya, judulnya itu sebenarnya memilih bahagia ya. Memilih bahagia. Karena sebenarnya ini bukan hanya tentang depresi, tapi tentang bagaimana kita hidup itu selalu sadar bahwa Allah itu ngasih pilihan, selalu ada jalan ya. Jadi bahagia itu pun adalah memilih, bukan diturunkan langsung ya, tapi memilih. Karena orang-orang soleh dan para nabi itu kan hidupnya susah ya, tapi memilih bahagia gitu kan ya. Nah, ini tentang apa itu depresi. Mari kita lihat dulu. Nah, ya. Oke. Jadi depresi ini saya ambil dari Wikipedia ya. Jadi saya menjadi psikolog dadakan gitu, yang tidak lulus.
Depresi adalah suatu kondisi medis berupa perasaan sedih yang berdampak negatif terhadap pikiran, tindakan, perasaan, dan kesehatan mental seseorang. Jadi biasanya depresi ini terjadi karena peristiwa hidup, misalnya kehilangan orang tercinta, atau gagal sesuatu, dan seterusnya ya. Juga bisa merupakan gejala dari suatu penyakit fisik, bahkan juga efek samping dari penggunaan obat atau perawatan medis. Nah, dalam kaitannya dengan gangguan mental lain, depresi jadi gejala juga untuk depresi yang lebih berat, yang mayor ya, bisa mencapai kegilaan bahkan seperti itu. Nah, itu depresi. Tapi saya mempunyai sebuah definisi depresi ringan yang sederhana dari seorang teman. Depresi ringan itu ciri-cirinya kata dia gampang sekali. Kalau kita itu melakukan sesuatu yang kita tahu itu tidak banyak manfaatnya ya, contohnya nonton TV terus atau chatting terus ya. Kita tahu kita bengong gitu kan ya, atau nonton YouTube gitu kan ya. Tapi kita melakukannya terus-menerus, nah itu sudah ciri-ciri depresi. Jadi apa ya, bahasa orang komputernya mulai ngehang gitu. Nah, ngehang itu depresi itu ya. Itu bahasa yang sederhananya ya. Tapi yang menarik adalah ketika suatu penelitian tentang otak, ketika di scan itu orang yang depresi itu otaknya sedikit yang aktif ya. Sedangkan orang yang tidak depresi itu otaknya itu apa ya, dinamik, seluruh bagiannya itu bekerja ya. Jadi depresi itu ada kondisi adalah kalau komputer itu ngehang. Biasanya ini dikarenakan kita overload atau multitasking, kemudian RAM-nya kurang gitu ya, prosesornya kepanasan, terus ngehang aja. Ngehang, diklik nggak bisa pindah gitu kan ya. Nah itulah kondisi depresi. Jadi depresi itu persis seperti komputer itu ngehang. Cara menyembuhkannya ya intinya gampang ya, kalau komputer itu di restart ya. Restart oke gitu. Masalahnya manusia itu di restart itu tidak mudah gitu cara nge-restartnya. Nah, studi-studi sudah cukup berkembang sejak ditemukannya CT scan tahun 80-an. Jadi ini bagian yang sebelumnya mempunyai kondisi tertentu, setelah di treatment itu dia akan bisa berubah ya. Tadinya nggak balance jadi balance dan seterusnya. Jadi sekarang itu penelitian tentang otak manusia ini sudah sedemikian maju dan itu membantu untuk menangani depresi. Depresi sendiri merupakan penyakit yang sangat umum di Amerika itu menjadi remaja itu kebanyakan depresi ya. Di berbagai negara, apalagi negara maju di mana competitiveness itu tinggi sekali. Itu banyak kita dengar cerita mereka mengakhiri hidup hanya karena depresi berat ya. Dulu kita sudah dengar orang Jepang seperti itu, orang Korea seperti itu gitu ya. Nah, bahkan di Indonesia sebenarnya juga sama, cuman tidak banyak terekspos. Ya. Nah, jadi sekarang saya ingin menyampaikan apa yang sudah dipelajari oleh para ahli ya, dokter psikiatri, kemudian juga peneliti tentang depresi itu. Jadi bagian otak itu berhubungan dengan banyak hal, misalnya dengan emosi gitu ya, yang merah itu mood gitu ya, ini emosi, kemudian dengan kognisi, ya, kita berpikir gitu ya, kemudian bergerak ya, motor, dan juga vegetative circadian ini kita itu nggak ngapa-ngapain sebenarnya tumbuh ya. Jadi itu yang disebut dengan apa itu? Nah, yang ini nih apa kita selalu tumbuh gitu ya. Jadi orang yang koma itu juga tumbuh hidup badannya ya, vegetative circadian dia. Ada fungsi-fungsi di otak yang akan memproses itu. Jadi ada yang merah dan segala macam ini bagian yang biasanya mempengaruhi apa? Jadi frontal cortex dan bagian yang luar ini yang seringkali berhubungan dengan kecerdasan ya, cognition ya. Tapi juga ada yang berhubungan dengan emosi, mood. Nah, bagaimana depresi itu terjadi? Nah, ini sebenarnya ada riset ya, riset terapi magnet, tapi nanti saya puterin lagi, saya mau cerita tentang teori depresi dulu ya. Jadi dalam teori depresi itu setelah diteliti, ternyata ada bagian otak di bagian yang sini nih, bagian agak tengah, agak kiri katanya ya.
ini dia itu jembatan dari berbagai fungsi otak yang lain, ya, jembatan dari fungsi otak yang lain. Dan ini dekat dengan fungsi yang berkaitan dengan emosi. Jadi kita tahu bahwa kalau emosi kita itu naik, logika kita turun ya. Nah, manusia itu sebenarnya sudah diberi kemampuan bahwa di otaknya itu dia bisa switch antara emosi dengan logik ya. Nah, dalam kondisi depresi, emosi ini terlalu dominan sehingga saklarnya itu tidak bisa switch lagi ke logik gitu. Jadi dia ngehang di situ karena masalah emosi. Nah, dan ternyata bagian ini juga sebenarnya menjembatani hal-hal yang lain, motorik dan yang lain-lain gitu. Jadi kalau pada bagian itu terjadi gangguan, itu sinkronisasi dari fungsi-fungsi otak itu terganggu juga. Sehingga kita bisa melihat orang depresi itu jarang bergerak ya, lambat gitu ya, diem gitu. Kemudian hang, memandang kosong. Itu sebenarnya bukan karena kosong dia ya, otaknya itu konslet gitu. Jadi diem dia ngehang ya, dia ngehang sebenarnya. Otaknya terlalu sibuk tapi ngehang gitu. Nah, otak yang ngeheng yang nggak bisa rilis itulah yang kemudian menjadi kondisi depresi. Nah, makin besar ngehengnya ya dia makin berat dia. Nah, saya gambarnya ada yang kurang ya. Ini ternyata ada gambar kurang. Jadi ketika mood ini, emosi ini terlalu berat ya, karena dia itu suatu masalah yang terus-menerus, maka dia melumpuhkan bagian otak yang menghubungkan hal-hal yang lainnya ini. Dan dia sendiri tidak mampu men-switch pindah ke kognisi ini. Sehingga si otak tadi yang ngehang itu. Nah, kenapa mood itu bisa seperti itu? Biasanya seseorang itu satu punya masalah yang sangat banyak ya. Masalah kita kan banyak ya, ada anak, ada kita sendiri, ada pasangan, ada pekerjaan, ada kesehatan, ada politik. Jadi kita itu dibanjiri dengan informasi. Termasuk sekarang dengan era sosmed ini, kalau kita tidak hati-hati, kita itu dibanjiri dengan informasi yang sangat besar, banyak. Nah, otak sadar kita bisa memfilter, tapi otak bawah sadar kita itu tidak mampu. Jadi itu ditampung semua. Nah, ketika kita itu kemudian terlalu banyak sesuatu yang dipikirkan ya, kecemasan, pendapat orang lain, kemudian ada politik, ini kok presidennya nggak ganti-ganti, dan seterusnya itu ya. Itu si otak itu bekerja keras. Ya. Karena bekerja keras, kemudian dia hang. Nah, kalau sudah hang itu sudah stagnan dia semuanya. Nah, jadi penyebab pertama itu terlalu banyak yang dipikirkan. Sehingga dia tidak bisa switch dari satu fokus ke fokus yang lain. Ciri-ciri depresi itu dia tidak bisa fokus ya. Karena dia gagal pindah, dia dikendalikan oleh mood sehingga tidak bisa pindah ke sistem kognisi. Nah, yang kedua adalah suatu beban emosi yang berkepanjangan, ya kita sebutnya dengan apa ya? Ya, jadi misalnya masalah itu tidak dikarenakan besar dan kecilnya ya, tapi seberapa cepat ada solusinya. Jadi kalau masalah itu kecil, tapi tidak ada solusinya, maka itu seperti tangan yang memegang gelas begitu kan ya, kemudian tangannya itu ya tangan yang memegang gelas begitu terus menerus, tapi walaupun cuma satu gelas tapi tangannya harus memegang terus itu sampai berjam-jam ya, ambruk juga dia. Dibandingkan dengan beban besar tapi singkat ya, seperti orang ngangkat barbel itu malah lebih kuat itu. Jadi ternyata yang membuat depresi itu seringkali adalah masalah yang kecil-kecil, sedemikian banyaknya, kita tidak mampu memperhatikannya, kemudian alam bawah sadar kita itu terbebani, dan suatu ketika karena satu trigger kita sedang lelah, entah itu fisik maupun jiwa ya, mentalnya ya, itu dia langsung hang gitu. Nah itu yang nanti akan kita bahas. Nah, ada satu riset banyak ya sekarang riset untuk terapi, karena ini bisnis yang sangat besar juga depresi itu. Jadi obat-obat antidepresan itu ternyata bisnis yang sangat besar ya.
Tapi kita bukan bicara bisnisnya, itu artinya itu masalah banyak orang. Gitu ya. Nah, sekarang yang salah satu yang non-invasif itu adalah riset terapi magnet. Ini yang sifatnya adalah mengeksitasi elektrik sirkuit di dalam otak. Jadi kan magnet dengan listrik itu berhubungan ya. Jadi dari listrik kita ubah jadi magnet, magnetnya ditembakkan ke kepala begitu, dan kemudian dia mengeksitasi suatu listrik gitu, maka kemudian terjadilah si otaknya itu bekerja lagi di pada bagian tertentu yang tadi sudah ditunjukkan bagian yang menghubungkan beberapa fungsi tadi. Itu ditembak dengan magnet selama 4 detik, kemudian dibiarkan selama 26 detik, lalu ditembak lagi, dan seperti itu. Saya mau menunjukkan sebuah filmnya sederhana. Gitu ya. Ini ada filmnya enggak? Nah, ini dia. Mudah-mudahan. Ya, walaupun mungkin filmnya putus-putus, kelihatan, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini adalah salah satu riset bagaimana mengobati depresi dengan terapi di otak ya. Wah, ternyata ini internetnya nggak kuat ini seharusnya, jadi saya simpan dulu. Kalau begitu ini ditunda saja. Kita tunda saja ini filmnya, kita kembali ke tadi itu ya. Nah, jadi ternyata ini hasilnya cukup menarik, dan itu menunjukkan bahwa kita bisa terapi depresi itu dengan terapi di fisik secara otak. Yang nanti juga akan menjelaskan mengapa terapi non fisik itu bisa berpengaruh. Itu karena memang ya Allah itu sudah memberi perangkat kita dengan fisik ya. Jadi ini di terapi di otaknya, ini di bagian kiri ini ditembak begitu, nanti dia terjadi aliran listrik ya kecil di otak itu, dan itu ibaratnya bisa mereset, di reset gitu, di reset ulang si otaknya itu sehingga kaget bangun lagi orangnya gitu. Tadinya udah ngeheng itu bangun lagi gitu. Ini menarik ini. Nah, ini teorinya. Jadi dia dieksitasi di sini. Ini ada satu jalur masuk ke bagian ini yang bagian paling penting menghubungkan beberapa tadi itu. Nah, sehingga kemudian terrestart lagi gitu ya daerah ini, dan pengalaman dari orang yang mengalami terapi ini, dia merasa tadinya tuh dia seperti ada di sebuah lubang, dia terjebak di suatu lubang gitu ya, nggak bisa keluar. Tiba-tiba itu, loh kok bisa keluar gitu, atau ada yang merasa seperti mendapat beban berat, kemudian loh kok bebannya tiba-tiba ringan gitu ya, seperti ada beban berat yang diangkat gitu. Nah, itu kira-kira teorinya, dan ini sudah di-approve di Amerika, dan sekarang sedang diuji coba untuk menangani skizofren, kemudian obsessive compulsive disorder itu anak-anak yang ADHD gitu ya, bahkan autism, dan ya ini yang berat ini kayak bipolar depression ya, karena saya punya teman itu juga bipolar dia itu, dan itu berat ya. Jadi memang ketika switch menjadi pribadinya yang lain itu, pribadi yang satunya tidak sadar gitu ya, dan itu bisa berbulan-bulan. Nah, sekarang tentang kita secara umum bahwa depresi ringan itu selalu kita alami ya. Nah, bagaimana depresi terjadi? Sebenarnya emosi kita itu naik turun setiap hari. Jadi mulai dari gembira, kemudian netral, kemudian gembira lagi, kemudian sedih, kemudian netral lagi, gembira lagi. Tapi suatu kondisi tertentu menyebabkan kita itu makin lama makin lebih sering sedih, dan tiba-tiba jatuh ke tadi itu lubang. Jadi orang yang depresi dan masuk ke depresi berat tidak sadar. Dia itu tiba-tiba jatuh ke lubang. Dia ya kalau ketika sudah sadar, dia cerita bahwa dia itu seperti masuk ke dalam lubang dan dia tidak bisa keluar dari situ. Nah, ini berat sekali di sini. Nah, seringkali sudah tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, lalu diterapi naiknya juga sulit gitu ya, sampai akhirnya yang berhasil itu keluar dari lubang itu dan bisa naik lagi. Jadi
sebenarnya kita ini mengalami stres, lalu mengalami depresi ringan, lalu relief, ringan, relief, terus seperti itu. Tapi kalau kita itu mengalami beban yang terus-menerus ya, otaknya ngeheng itu dia bisa jatuh ke emosi yang berat sekali. Jadi kalau dikatakan oleh pasien itu dia hollow ya, hollow apa ya, kosong, merasa kosong, apatis, terus atau cemas terus, atau dia merasa terjebak di emosi, dia tidak bisa keluar dari dirinya sendiri. Dia menyadari itu tapi dia tidak mampu gitu. Nah, penyebabnya banyak karena ketidakseimbangan hormon dan yang lain-lain. Jadi secara fisik itu bisa. Kemudian faktor psikologis karena tekanan beban psikis ya. Masih untung kalau jadi biduran atau jadi apa gitu ya, gatelan gitu ya. Ada yang kemudian mual-mual itu psikosomatis itu masih untung. Yang bahaya itu ketika kemudian menjadi depresi yang berat. Nah, faktor sosial lingkungan juga bisa, biasanya kehilangan pasangan hidup, putus dari pacar, kehilangan pekerjaan, ada bencana begitu ya, sehingga terjadi trauma gitu. Dan kehidupan sehari-hari yang dia itu tidak ideal antara harapan dan kenyataan. Jadi mungkin pasangan mengharapkan pasangannya seperti A, idealnya ternyata tidak terjadi. Istri mengharap suaminya romantis, ternyata suaminya itu cool saja ya. Jadi ya, itu bisa saja terjadi depresi kalau kita tidak menyadari dan tidak berani keluar dari jebakan depresi. Nah, sekarang mengenali depresi ya, mengenali depresi. Nah, depresi ringan. Jadi saya tahu kalau saya sedang depresi itu jika saya melakukan hal yang menurut saya tidak produktif tapi saya lakukan terus-menerus. Contohnya, saya nonton YouTube terus gitu. Atau saya itu WhatsApp-an terus gitu ya. Atau saya nonton film terus. Itu sebenarnya saya tahu ya karena diberitahu teman itu bahwa ciri-ciri depresi ringan itu sederhana loh. Yaitu kalau kamu melakukan sesuatu berulang-ulang dan kamu tahu itu tidak berguna bagimu gitu. Itu berarti kita sedang pelarian itu. Nah, itu ya karena saya sudah tahu maka biasanya saya sudah sadar. Oh, ini saya lagi depresi ini. Jadi saya admit saya itu depresi. Kemudian emosi negatif terus-menerus itu rasanya kok suntuk terus gitu kan. Rasanya lelah terus gitu kan. Nah, lalu menjadi lebih sensitif. Nah, kalau pasangan kita tiba-tiba sensitif, kita tahu ya bahwa ini sedang bad mood lah itu. Nah, itu biasanya adalah ciri-ciri juga sedang mengalami depresi ringan. Kita sendiri sering loh kalau misalnya ditanya menjawab dengan sensitif atau tidak ingin menjawab atau menjawabnya ketus, itu berarti kita itu sebenarnya sedang depresi. Biasanya kita sedang memikirkan hal lain, terus diinterupsi, jadi kita kesal gitu ya. Ya karena memang depresi itu sebenarnya alam bawah sadarnya itu sibuk sebenarnya. Ya. Otaknya itu bekerja sangat keras karena ada itu multitasking. Nah, terus merasa kosong. Pada kasus tertentu bahkan mungkin merasa takut mati gitu kan ya. Kayaknya tidur tuh gelisah gimana kalau saya mati. Terus pusing berkepanjangan, yaitu ciri-ciri depresi ringan. Kalau sudah berat, ya orangnya udah ngeheng sih, jadi nggak ngerasa lagi. Nah, jadi gejalanya itu biasanya merasa sedih, cemas, kosong, terjebak dalam kondisi yang tidak ada harapan, ya. Kok kayaknya ditolak, kayaknya orang-orang itu nggak ngereken dia, gitu kan ya, merasa tidak berharga. Jadi gampang tersinggung karena merasa dilecehkan gitu. Nah, kemudian juga kehilangan minat, ya, kehilangan minat. Jadi tadinya punya hobi, jadi nggak punya minat, tadinya seneng makan, malah jadi nggak pengen makan. Bahkan gangguan seksual itu juga ciri-ciri ada depresi juga. Ya. Kemudian juga gejala insomnia gitu kan ya, susah tidur, gejala hipersomnia, tidur melulu. Tidur melulu itu juga ciri-ciri depresi itu. Kelelahan, jadi sakit, gangguan pencernaan, stamina menurun ya. Jadi itulah ciri-cirinya yang sudah diteliti oleh para ahli. Nah, tadi itu baru chapter 3 ini sekarang. Mengatasi depresi ini yang akan menarik ya. Nanti kita diskusikan. Jadi sebenarnya kan alladzina amanu
Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Ya ini bagi yang muslim kan kita meyakini ini ya. Tapi kalau kita misalnya punya saudara sedang depresi, dikasih ayat ini kan juga susah gitu kan ya. Oh, dia lagi depresi kok. Kalau kita lagi sadar ya kita paham ini. Tapi kalau kita sendiri depresi kita mungkin juga lupa gitu ya. Nah, mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana ya. Jadi kan kira-kira mencegah depresi itu di titik ini nih. Pokoknya kalau kita itu makin lama kok emosinya makin berat gitu ya. Maka kita harus melakukan suatu treatment ke diri sendiri atau treatment ke orang-orang di sekeliling kita yang kita duga mengalami itu agar tidak jatuh ke si lembah tadi itu, si jurang tadi itu. Jadi sebelum itu terjadi dia harus bisa diangkat lagi. Dan kita tahu bahwa itu ada hubungannya dengan otak ya. Ada hubungannya dengan otak. Dan otak itu dikendalikan oleh emosi ya. Nah, emosi ada hubungannya dengan jiwa. Nah, ini saya mengumpulkan berbagai ilmu yang saya dapatkan dari berbagai hal ya. Nomor 1 ya, membuang energi negatif. Jadi ternyata hidup kita ini kalau kita stres, itu di sekeliling tubuh kita itu banyak mengandung energi negatif. Saya pernah membaca sebuah buku, begitu kan ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan energi negatif. Dan itu sudah saya coba ya. Nah, pertama mandi gitu deh. Makanya mungkin pernah dengar kalau di pesantren orang-orang yang apa ya, yang terapi karena ketergantungan obat dan segala macam. Itu kan disuruh mandi itu malam-malam itu kan. Nah, yang sering saya lakukan itu adalah potong rambut. Jadi entah kenapa kalau potong rambut itu habis itu fresh gitu. Terus apalagi terus keramas ya, fresh gitu ya. Nah, kemudian juga pijat, potong kuku juga ya, potong kuku, potong rambut tuh saya pernah baca itu jadi energi negatif ada di ujung-ujung tangan kita, di sekitar tubuh kita itu kalau kita buang itu tubuh kita itu lebih lebih fresh. Ya, saya coba dan rasanya memang seperti itu. Pijat. Nah, ini pijat ini menarik ini. Nah, di buku itu kalau nggak salah itu ada orang-orang tertentu itu yang mudah menyerap energi negatif. Sehingga kalau orang lain itu berdekatan dengan dia, kita itu jadi fresh itu. Ada teman kita itu yang kalau kita ketemu dia itu kok kita jadi fresh ya. Nah, belum tentu si teman kita itu juga fresh. Dia jangan-jangan yang menyedot energi negatif itu. Tapi ada orang tertentu itu dia mampu membuangnya. Nah, saya perhatikan itu di buku itu buku lama ya. Itu salah satunya itu tukang pijat yang kalau sedang memijat itu dia itu terap itu apa gitu apa sih ya. Nah, bersendawa. Bersendawa itu mengeluarkan energi negatif. Kalau misalnya teman-teman itu pernah pijat dan ada tukang pijat yang kalau pijat sambil gitu ya. Itu sebenarnya dia membuang energi negatif karena dia menyerap energi negatif kita. Nah, saya sendiri juga begitu kalau saya memijat anak saya gitu, saya pasti gitu. Oh, berarti saya ini mudah menyerap energi negatif, makanya harus mampu membuangnya juga. Nah, teori lain adalah menyentuh tanah ya, menyentuh tanah. Sehingga berkebun itu, menyentuh tanah itu menggroundkan diri kita ke bumi yang bisa menyalurkan si energi negatif itu. Ya, bagi orang yang ada di apartemen cukup tinggi, maka ya sesekali lah turun untuk menginjak tanah gitu kan ya, karena itu sebenarnya membuang energi negatif. Ya ini saya bahas cepat nanti akan kita bahas detailnya ya, memandang alam yang luas ya, kemudian mendengarkan suara yang menenangkan, melakukan hal lain, bersandar atau venting ya, kemudian mencari teman duduk, berdamai dengan diri sendiri, memecahkan persoalan jadi kecil-kecil, menyelesaikan masalah dari yang mulai mudah, memperbaiki siklus istirahat, dan memahami ilmu takdir dan benar. Nah, ini saya kasih ilustrasi nih. Jadi pertama membuang energi negatif ya. Nah, kalau kita melihat orang lain kira-kira depresi, ya kita anjurkan juga hal yang sama. Kalau rambutnya panjang ya potong rambut lah gitu ya. Potong rambut, potong kuku gitu. Somehow itu membuang energi negatif ya. Ya tidak perlu digores-gores seperti ini terlalu fancy gitu ya. Tapi pokoknya potong rambut itu akan jadi fresh. Nah, yang ini penting sekali ini. Nah, melihat alam yang luas. Jadi
seringkali hidup kita ini terfokus pada hal yang kecil, ada di ruangan sempit, ada di pekerjaan yang di atas meja, itu seperti kambing yang sedang makan rumput gitu ya. Dia itu hanya melihat rumput, sampai suatu ketika dia mendongak itu, loh, ternyata itu alam itu luas ya. Nah, kalau kita sedang mengalami gejala depresi, maka salah satu cara yang bisa mudah dilakukan itu adalah pergi keluar dan melihat langit atau melihat pemandangan. Ya, itu apa ya? Itu bisa membuang kesuntukan itu dengan instan. Ya. Itu luar biasa itu. Ya. Ya, saya dulu waktu mahasiswa nggak lulus-lulus, saya juga kadang-kadang ke kampus itu duduk kemudian memandang langit malam gitu ya. Malam-malam saya ke kampus duduk di tepi lapangan, dulu ada lapangan sepak bola di tengah kampus itu. Kemudian melihat bulan misalnya begitu ya. Lalu membayangkan diri saya di bulan yang sedang melihat ke bumi gitu ya. Jadi kelihatan bumi. Terus di zoom begitu kan. Terus ada Amerika, ada Eropa, ada Asia gitu ya. Di Asia itu kemudian ada Indonesia, ada Pulau Jawa, kemudian di Pulau Jawa itu ada Kota Bandung, di Kota Bandung itu ada ITB gitu kan ya, di ITB itu ada lapangannya. Terus saya melihat di situ itu saya sedang duduk melihat ke atas, kecil sekali. Nah, ternyata saya itu sepele gitu. Saya itu ternyata kecil, alam itu luas ya. Jadi masalah kita ini sebenarnya sepele, walaupun kita menganggap bahwa masalah kita ini adalah yang paling berat di dunia. Gitu ya. Padahal ternyata enggak. Dan kalau kita memahami takdir, kita pernah bahas itu, ya sebenarnya itu kita jadi punya perspektif yang berbeda setelah melihat alam yang luas itu, tidak lagi suntuk. Nah, kemudian suara yang lembut ini penting sekali ya. Jadi kalau nanti ada bedanya, loh itu ada juga orang yang lagi stres itu kemudian mendengarkan musik rock juga sembuh gitu kan ya. Oh ya itu teori yang beda. Tapi suara yang lembut ini sebenarnya kalau kita itu ingin menenteramkan si otak yang lagi ngeheng itu, maka sebenarnya kan kita harus memasukkannya ke fase gelombang alfa. Jadi itu gelombang yang steady, orang yang kalem gitu ya. Dan itu perlu suara yang lembut. Nah, mengapa ngaji itu merestart si frekuensinya itu ke situ? Jadi orang ngaji itu kan saking nggak ngerti artinya ya, cuman membaca saja. Selain dia itu fokus karena harus membaca, tapi kalau cuma mendengarkan pun nadanya itu nada yang menenteramkan. Jadi ada teman saya juga ya karena dia Muslim ya. Jadi dia pernah menerapi orang yang mungkin lagi stres gitu ya. Itu dengan disuruh mengucapkan om gitu ya kayak orang Buddha ya om gitu. Nah, frekuensi rendah itu ternyata dia merestart gelombang dari si otak itu sehingga menjadi gelombang alfa yang lebih menenteramkan. Nah, kemudian suara yang bagus, bunyi yang lembut gitu kan ya, terus sesuatu yang baik itu energi baiknya itu mempengaruhi kristal-kristal tubuh kan katanya begitu kan. Itu ada penelitiannya Dr. Emoto atau siapa gitu dari Jepang itu bahwa kalau gelombang itu bagus itu ya, si air itu kalau didinginkan tuh kristalnya itu bagus gitu. Tapi kalau dia itu mendapatkan tulisan yang jelek, kemudian suara yang jelek gitu kan ya, ternyata energi emosi negatifnya itu terekam di air itu dan airnya kristalnya menjadi rusak. Ini contohnya gambarnya di sini. Itu banyak gambarnya di internet. Jadi mendengarkan sesuatu yang relaxing, kemudian kalem itu penting sekali. Kalau kita mengalami gejala depresi kan sekarang kita self assessment nih, kalau kita tahu seperti itu, ya kita dengerinnya yang ringan-ringan. Nah, melakukan hal yang baru. Jadi teorinya tadi itu kan dia ngehang, dia nggak bisa switch ke fokus yang lain. Maka sekarang setelah dikalemkan itu, dia harus mencoba fokus pada sesuatu yang tertentu. Jadi penyebab depresi itu tidak bisa fokus, multitasking gitu, sehingga nggak bisa dipilih mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, perlu melakukan hal-hal baru ya. Hal-hal baru itu misalnya ya hobi lah, bersepeda, atau mempelajari hal yang baru, atau jenuh melakukan hal yang kemarin dilakukan A, sekarang harus melakukan yang B. Itu sebenarnya secara tidak sadar sering sudah kita lakukan ya.
Kita bekerja, kemudian kita nonton film misalnya ya, baru kita bisa fresh bekerja lagi. Itu karena memang otak kita ini harus di-refresh. RAM-nya ini harus di-refresh dengan melihat sesuatu yang baru. Ya. Maka penting sekali ada hobi. Nah, kalau kita nggak punya hobi, ya belajarlah yang baru. Atau penting punya sesuatu yang baru saja ya. Nah, kalau orang yang kita kenal punya gejala depresi, ya kita temenin dia untuk melakukan hal baru itu. Berkebun misalnya, belum pernah berkebun, sekarang nanam-nanam. Terus gagal, ya nggak apa-apa, karena yang penting itu melakukan hal baru. Nah, ini bersandar itu venting ya sebenarnya ya, apa mengeluarkan isi hati. Ya memang yang terbaik itu yang tidak pernah komplain karena kita bersandar, kita curhatin itu nggak pernah komplain, itu Allah gitu ya. Maksudnya Tuhan itu tidak pernah komplain, memang begitulah mendudukkan hamba kepada Tuhannya ya, kepada Allah. Tapi ada juga teman kita, ya kita harus pilih-pilih ya. Itu yang kuat ya tadi, menyerap energi negatif dan mampu untuk menerima curhat. Itu harus dipilih ya. Jangan sembarang teman dicurhatin. Jangan-jangan dia nggak mampu menerima energi negatif, dia ikut sakit dia itu. Atau dia kemudian menjadi kesal karena selalu dicurhatin. Tapi ada teman-teman yang bisa menerima itu. Karena dia itu tahu, bisa venting gitu, bisa membuangnya lagi. Nah, itu bersyukurlah kalau punya teman yang seperti itu. Ini ada hubungannya dengan yang ini ya, cari teman duduk. Nah, saya pernah melihat di YouTube itu seseorang yang dia itu mengalami depresi, ya. Dan kemudian dia bilang setelah dia itu ngobrol dengan teman itu ada 4 jenis teman, ya. Teman yang pertama itu yang mengatakan, wah kok kamu harus begitu, ini kehidupan tuh indah loh, kayak gini loh. Tuh lihat ada orang yang lebih susah dari kamu, kenapa kamu nggak usah sedih gitu kan ya. Nah jenis yang ini mohon maaf gagal menyembuhkan depresi. Itu malah makin bikin depresi itu. Misalnya kalau ada teman kita lagi depresi, curhat ke kita, terus kita bilang, wah kamu tuh sebenarnya beruntung loh, itu hidup orang lain lebih susah dari kamu. Ah, itu bagi orang yang depresi itu adalah advice yang tidak berguna, gitu kan ya. Kemudian dia cerita ada temannya lagi yang kedua itu, yang menggampangkan masalah. Jadi, oh saya juga pernah depresi dan kemudian saya melakukan ini saya sembuh. Coba kamu kayak gitu aja nanti kamu sembuh. Nah, itu juga gagal itu ya. Jadi gagal kata dia. Dia sendiri pasien yang tadinya depresi ya. Nah, yang ketiga, inilah yang berhasil ya. Yang ketiga, dia menemukan teman yang kalau dia cerita itu temannya itu cuman, oh, oh iya ya, oh gitu ya, ya gitu-gitu aja ya. Jadi dia menerima semua curhatan itu tanpa berkomentar macam-macam ya. Jadi dia berempati, kemudian ya tidak menggurui, dia menanggapi gitu ya. Nah, ini adalah teman untuk venting, mencurahkan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita menemani orang yang sedang sedih atau sedang punya masalah itu, terus terang nggak usah ngasih advice, kita menemani saja, duduk-duduk saja. Nanti orang itu ketika curhat, dia menemukan solusinya sendiri. Ya. Nah, saya sudah beberapa kali mengalami memang seperti itu. Jadi ada teman yang curhat, saya dengerin, terus dia punya kesimpulan sendiri dan setelah itu sembuh gitu ya. Nah, yang nomor 4 adalah dia yang bilang bahwa itu ya ternyata yang paling mujarab buat dia. Dia waktu itu depresi, dia pulang sekolah, terus ada tetangganya, siapa namanya gitu. Kamu pulang sekolah, ayo yuk duduk yuk bareng saya. Diajak ke taman, ya karena dia orang bule lah ya, minum bir bareng gitu. Dan duduk-duduk saja. Duduk-duduk saja di taman gitu, melihat yang luas gitu. Kemudian temannya itu joke gitu ya. Nah, dia ikut ketawa gitu, terus membicarakan hal lain. Dia malah jadi ikut mendengarkan gitu. Ternyata kata dia, itu mampu membuat dia fokus pada cerita si teman itu, sehingga occupied ini pikirannya itu penuh bisa, dan itu mampu merestart, mampu membuat dia itu kembali bebas dari depresi. Jadi jenis yang nomor 3 dan nomor 4 itu yang pertama adalah yang mendengarkan saja, atau jenis yang keempat adalah yang
malah mengajak memikirkan yang lain gitu kan ya. Tapi yang simpel-simpel, yang ringan, duduk-duduk saja. Dia menyebutnya teman duduk. Itu malah yang sukses itu. Ya. Tapi kalau yang suka memberi advice, kemudian menceritakan dirinya bahwa begini, itu mudah, itu menurut si orang tersebut kurang berhasil. Nah, ada cerita lagi seorang gadis gitu, anak gadis waktu itu SMA, dia itu depresi gitu kan, depresi lama gitu. Kemudian dia masuk college kalau nggak salah itu. Nah, suatu ketika sedang depresi itu oleh orang tuanya disuruh ikut seperti camping bersama itu leadership program. Dia jengkel sebenarnya karena dia itu selalu cemas bahwa untuk tampil gitu. Nah, apalagi acaranya 3 minggu. Dan kemudian dia dikumpulkan dengan teman-teman outbound, diajak jalan-jalan, diajak rafting gitu kan ya, sungai. Nah, tiap malam itu ada api unggun dan tiap malam itu 2 orang harus bercerita tentang dirinya. Dan dia itu sangat cemas untuk menceritakan tentang dirinya itu. Maka dia memilih yang paling akhir. Akhirnya dapat juga dia giliran karena si yang lain sudah cerita semua dan dia bercerita. Nah, malam itu dia bercerita bahwa dia sebenarnya adalah orang yang mengalami depresi. Dan dia menceritakan itu dan dia takut juga setelah itu orang-orang memandangnya berbeda dan tidak mau berteman dengan dia. Tapi ternyata semua welcome, semua mendengarkan. Dan ketika dia balik ke tendanya itu, dia tiba-tiba merasa dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya gitu ya. Dia merasa terbebas itu. Dan sejak itu dia itu sembuh dari depresi. Jadi ternyata yang dia butuhkan itu adalah perasaan untuk diterima oleh orang lain, perasaan bahwa dia itu masih berharga, masih bisa dicintai. Dan saya yakin karena dia tadinya itu juga outbound ya, jadi melihat sesuatu yang luar biasa di luar, kemudian dia energi negatifnya terserap di alam, kemudian dia ada teman duduk, kemudian dia bisa venting, menceritakan curhatnya, maka semua kondisi itu menyebabkan dia itu sembuh gitu. Nah, ini salah satu kalau kita punya ciri-ciri sedang depresi, mudah-mudahan ada teman kita yang mau menemani kita duduk, entah apa itu, mungkin cuma makan gorengan, duduk-duduk di luar, atau diam-diaman. Diam-diaman itu sendiri menyembuhkan dari depresi. Ya. Jadi mencari teman duduk. Nah, kemudian ada lagi berdamai dengan diri sendiri. Orang-orang yang depresi itu biasanya merasa bersalah, merasa tidak berharga, bahkan menyalahkan dirinya sendiri akibat suatu kejadian. Ya, mungkin ada kejadian yang cukup fatal sehingga dia menyalahkan diri sendiri, atau dia tidak mampu memenuhi kewajiban karena misalnya suami lagi di PHK, jadi dia kan tidak bisa memaafkan dirinya yang merasa gagal dan segala macam. Nah, itu penting sekali bahwa memahami kodok kodar tadi dan mulai berdamai dengan diri sendiri. Allah itu menciptakan kita itu pasti kuat kan, kita tahu ya. Nah, dimulai dengan ya berdamai dengan diri sendiri. Entah itu memaafkan dan mulai ya memandang diri kita itu baik. Kan, ya. Jadi mulai menyukai diri kita sendiri. Dan ketika self image-nya itu bagus, positif itu, apalagi dikuatkan dengan orang-orang di sekelilingnya bahwa mereka menerimamu apa adanya, mereka tetap mencintaimu. Itu karena esensi keluarga kan begitu. Keluarga adalah mereka yang seberapa pun buruknya kita itu ketika pulang tuh diterima. Itu namanya keluarga. Udah menjengkelkan sekali, pas pulang itu diterima gitu. Ya itu namanya keluarga itu. Nah, ketika seseorang itu merasa diterima oleh keluarganya itu, dia sembuh dia. Dia bisa self forgiveness. Nah, kemudian kita tahu tadi di teori yang otak tadi, masalah depresi itu dikarenakan terlalu banyak masalah yang menjadi concern dari baik alam sadar maupun alam bawah sadar kita. Maka salah satu caranya itu dibuang beban merekam tugas-tugas itu. Jadi otak kita ini dipenuhi dengan janji-janji kan, atau keinginan-keinginan. Nah, itu dituliskan. Jadi, oh saya punya utang ini, saya belum selesai menulis skripsi, saya dulu mengalaminya juga waktu kuliah saya cukup lama sehingga hampir DO itu. Nah, jadi nggak DO sih sebenarnya, cuman melewati batas waktu. Saya waktu itu menuliskan semua masalah saya ke dalam selembar kertas. Dan saya merasa relief itu, merasa plong gitu. Kenapa? Karena saya tidak perlu mengingat-ingatnya lagi. Jadi
ketika tidak dituliskan itu, kita itu secara tidak sadar mengingat-ingat semua tanggung jawab kita itu. Dan itu membebani otak itu. Ketika sudah dituliskan, kita itu yakin bahwa saya tidak perlu mengingatnya. Nah, kemudian baru kita lihat mana yang akan kita selesaikan. Jadi menuliskannya sebanyak mungkin gitu kan ya. Apapun yang sedang kita ingat kita tuliskan, dan itu ternyata mampu mengurangi beban dari otak. Sehingga si otak tadi mampu di restart lagi. Nah, kemudian mulailah kita menyelesaikan yang mudah bagi kita. Misalnya, wah saya punya utang berapa ya, 10.000 ke teman saya, ya datang terus dipenuhi. Itu disebutnya small victory ya. Atau saya kemarin tuh sedang pengen nanam-nanam, ya sudah nanam aja gitu loh. Jadi ketika hal-hal kecil itu bisa diselesaikan, mulai kita itu mempunyai bank emosi bahwa kita itu mampu. Itu sebenarnya small victory. Nah, dengan demikian pelan-pelan itu secara mental menjadi lebih sehat. Nah, kalau misalnya ada teman atau saudara kita mengalami depresi, bisa kita bantu juga untuk mendapatkan small victory itu. Ya, ya tentu saja berbagai cara yang tadi itu bisa dipilih yang mana yang lagi cocok kan, apalagi ke orang lain. Kalau ke diri kita sendiri juga harus membuat small victory. Dan itu juga apresiasi ke diri kita sendiri. Seringkali kalau saya pribadi sih, kalau misalnya ada achievement habis selesai kegiatan apa begitu ya, kadang-kadang saya membeli hadiah untuk diri saya sendiri. Beli coklat lah, atau kalau itu proyek, ya beli apalah, mainan elektronik atau apa gitu. Jadi saya memberi hadiah kepada diri sendiri itu murah meriah saja, yang penting saya mengapresiasi. Dan itu self image-nya akan tumbuh ya. Nah, kemudian setelah kita sudah semakin oke gitu, juga mempelajari siklus istirahat yang sebaik-baiknya. Jadi siklus tidur. Ini ilmu tidur itu sebenarnya ada ya, ilmu tidur itu. Saya pernah baca bukunya Deepak Chopra. Itu dia mengambilnya dari Weda ya. Jadi memang ada siklus tidur. Siklus tidur itu sebenarnya kita itu harus pada jam tidur, yaitu kalau malam itu sebelum jam 10 sebenarnya. Jadi kita itu ada fase sangat mudah berubah, fase setengah mudah berubah, dan fase berat berubah gitu ya. Itu setiap 3 jam. Jadi fase mudah berubah itu misalnya 6 sampai setiap 4 jam ya, setiap 4 jam. Setiap 4 jam. Kalau 4 jam kali 6 kan berarti 24 ya. Jadi 4 jam pagi hari, 6 sampai 10 itu fase mudah berubah. Kalau membuat keputusan itu gampang berubah. Kalau diskusi itu gampang punya ide-ide gitu. Terus fase setengah mulai tidak mudah berubah itu jam 10 sampai jam 2. Nah, fase berat itu jam 2 sampai jam 6 sore. Sehingga ada yang bilang bahwa kalau nego itu kalau sore itu biasanya males berubah gitu kan ya. Kalau pagi itu gampang berubah. Dan kemudian kita terrestart lagi yaitu dari jam 6 sampai jam 10 malam. Itu adalah fase kita mudah berubah. Mudah berubah maksudnya begini. Kita tadinya bangun dan pengen tidur itu mudah berubah. Tapi begitu masuk jam 10 malam sampai jam 2 malam, itu mulai fase mulai sulit berubah. Jadi kalau saat itu kita itu sedang melek, maka makin susah untuk tidur. Dan begitu lewat jam 1, jam 2 itu malah semakin susah tidur karena semakin merasa segar. Tapi besoknya ambruk begitu ya, itu karena fisiknya nggak kuat. Jadi disarankan memang tidur itu sebelum jam 10 malam, kata si buku itu. Nah, jika kita mengalami depresi, itu biasanya si tubuh tidak mampu relaksasi total. Jadi dia itu relaksasinya kurang total, besoknya sudah kerja lagi, besoknya kurang total, jadi makin lama makin memburuk kondisinya. Nah, itu harus dipaksa untuk bisa total. Penelitian yang lain itu adalah tidur itu harus sampai rapid eye movement, REM ya. Dan itu dicapai dalam 90 menit. Jadi kalau tidur itu harus kelipatan 1,5 jam. Plus persiapan ya, misalnya 10 menit sebelumnya. Jadi misalnya tidur, pengen 1 siklus tuh 1,5 jam, atau 3 jam, atau 4,5, atau 6 jam,
atau 7,5 jam. Ya, makanya dulu waktu kecil disuruhnya tidur 7 jam, yaitu sebenarnya 7,5 jam. Nah, kalau kita itu tidak ingin masuk ke deep sleep, maka kita harus berhenti tidur itu di menit ke-30, jadi hanya setengah jam. Kalau setengah jam itu fase masih light sleep, masih ringan. Tapi kalau sudah lebih dari 30 menit, lalu kita bangun sebelum 90 menit, fisiknya akan merasa lelah. Karena dia sudah masuk ke fase deep sleep tapi tidak tuntas. Jadi kalau misalnya tidur 1 jam, itu lelah itu. Tidur itu 1,5 jam atau setengah jam saja. Tapi 1 jam itu buruk ya. Itu ada ilmunya. Nah, jadi kalau kita ingin mengurangi risiko depresi ya sebenarnya kita bisa pelajari tidur itu. Misalnya malam hari ternyata kurang tidurnya, ya sudah kita set saja tidur 3 jam. Atau bisa kita hitung 4,5 jam, masuklah 4,5 jam. Tapi jangan misalnya tanggung, jadi 5 jam baru bangun, itu Anda merusak siklus tidur. Nah, itu ada ilmu tersendiri tentang tidur. Nah, yang terakhir ini adalah memahami takdir dengan benar. Nah, kebanyakan kita itu memang belum sempat atau waktu itu tidak sempat mempelajari tentang bagaimana qada dan qadar ya. Kita hanya menerima waktu SD itu bahwa itu rukun iman, tapi tidak pernah dipahami gitu ya. Sehingga kita itu tidak bisa bersikap dengan benar terhadap takdir kita ya. Kalau kita gagal, kita menyalahkan diri kita sendiri, misalnya seperti itu. Padahal nabi-nabi itu juga nasibnya itu kelihatan gagal, tapi mereka tahu itu adalah qada qadar gitu ya. Jadi itu bukan untuk menyalahkan diri sendiri ya. Itu mungkin adalah jalan. Kalaupun memang dia berbuat salah, maka mereka bertaubat. Jadi memahami takdir dengan benar itu penting sekali. Termasuk bahwa kita ditakdirkan punya kecenderungan untuk depresi. Maka kita harus akui dan kemudian ada ilmunya untuk mencegah itu. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Atau kita sendiri dengan ilmu jadi bisa menghindari kondisi-kondisi yang menyebabkan depresi. Ya, kira-kira itu dan sesuai dengan qada qadar kita harus memilih bahagia dalam semua kondisi. Nah, kira-kira seperti itu akan kita lanjutkan dengan sharing ya. Nah, baik. Nah, ini biasanya saya mau Jeng Inung yang psikolog nih. Jeng Inung mohon tanggapannya bagian mana yang menurut Jeng Inung tadi menarik dari apa yang pernah dipelajari Jeng Inung. Silakan Jeng Inung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anu ya, agak rendet ya. Enggak. Lancar kok, lancar. Soalnya ini Pak, dari tadi putus-putus ya. Di atas soalnya. Udah itu bagus banget yang sudah disampaikan oleh Om Irul. Ngerti apa? Dengar nggak? Dengar. Jelas, dengarnya jelas. Ya, sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Om Irul. Nanti biar sharing teman-teman juga. Mungkin ada satu hal yang menarik tadi ya, bahwa saya berpikir ketika hampir dari kita pernah mengalami ya, karena kan yang namanya gangguan mental itu kan ada banyak hal, banyak. Jadi depresi itu salah satunya. Dan saya yakin hampir kita semua pasti mungkin dari yang ringan sampai yang berat pernah mengalami. Saya merasa bahwa ketika mungkin sebelum kita dijebretke gitu ya, kalau istilahnya dijedorke, itu mungkin kita belum bisa memahami atau empati sama orang yang mengalami depresi. Jadi saya mungkin tidak terlalu setuju ketika seseorang itu baru depresi dan orang lain tuh begini ininya. Kita iki DA agamane apik yo. DA kuliah ning psikologi ya. Kok iso ya depresi? Seperti itu. Itu tanggapan yang paling menyakitkan.
Maksud saya, karena semua orang bisa terkena. Jadi, dan saya tidak ngomong orang tuh, kowe ora ngrasake ya, sedih-sedih ya, misalnya. Tapi memang benar ketika kita sudah merasakan akan tumbuh empati kita. Jadi salah satu yang mungkin saya juga pernah merasakan, Om Irul juga pernah depresi, saya juga pernah. Salah satu yang menjadikan itu hikmah buat saya adalah jadi bisa empatinya lebih besar terhadap orang lain. Jadi mungkin ketika ada orang aduh depresi banget, kita tidak menganggap enteng. Jadi kita akan menemani, benar, orang seperti itu harus ditemani. Jadi ketika dulu pernah saya ada satu fase yang nggak karu-karuan gitu ya, nggak karuan. Saya punya sahabat yang sangat paham, sangat memahami. Jadi ujung-ujungnya dia datang ke rumah, ngampiri, bawa mobil, terus saya suruh masuk, yuk kita putar-putar kota. Di situ cuma diem aja, saya cuma diem aja terus diajak makan. Terus nggak karu-karuan gitu, sudah tidur, terus nggak enak banget jadi teman yang tidak menyenangkan. Dia sangat memahami, nggak ngomong apa-apa sampai sudah selesai. Nah, memang akhirnya ketika orang bisa berempati seperti itu yang sangat dibutuhkan. Terus ada satu lagi yang dulu pernah dengan kita pernah ya, yang riwayatnya siapa? Siti Kejar ya. Ingat nggak? Yang bahkan kualitas imannya, kualitas beliau aja ketika harus berlari ke sana kemari mencari air sampai depresi. Itu sangat membekas di hati saya bahwa marilah teman-teman, mungkin tidak perlu untuk merasakan depresi ya, tapi tolong empati dengan hal seperti itu, karena itu berat memang ketika terjadi pada diri kita. Mungkin itu saja, teman-teman. Oke, matur nuwun. Ini ada Ceng Hani nih, ya. Ada Ceng Hani, coba Ceng Hani cerita ini. Ceng Hani ini kan punya banyak pengalaman menarik. Silakan Ceng Hani. Positif yang tadi juga ada disinggung Om Irul, itu bisa ada apakah perlu perjuangan ataukah bahagia itu sudah given gitu ya. Jadi ternyata bahagia itu, halo Pak bisa didengar? Halo? Iya, dengar. Nah ternyata kita kalau pengen mencapai kebahagiaan itu ternyata sebuah perjuangan ya. Jadi saya juga pernah menonton film The Pursuit for Happiness gitu ya. Jadi bagaimana seorang yang tadinya sangat depresi, dia sangat miskin, tidak punya pekerjaan, itu berjuang untuk mencari pekerjaan yang merupakan kebahagiaannya. Jadi di sini kebahagiaan itu kan merupakan sesuatu yang intangible, tapi itu bisa diperoleh setelah kita memperoleh suatu tangible tadi, benda yang berwujud ya. Itu misalnya jodoh misalnya, kemudian graduation, materi dan sebagainya ya itu. Nah dalam perjuangan kita ingin mengachieve tadi happiness tadi, itu ternyata ada suatu syarat yang harus kita persiapkan dalam diri kita. Ya pertama itu mungkin ya kesehatan, jelas pola hidup sehat, olahraga dan sebagainya. Dan yang kedua ada kreatif. Dan inovasi. Yang ketiga, apa yang dia inginkan itu harus punya good relationship, good dan good relationship dengan, ya tidak hanya dengan lingkungan sekitar, karena kalau cuma lingkungan sekitar mudah ya, kita berrelationship yang baik dengan tetangga itu mudah. Jadi mungkin di sini lebih ke orang yang punya itu sesuatu yang dijalankan dalam yang berproses dalam waktu yang enggak sebentar, mungkin bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun gitu ya, sehingga dalam proses tersebut itu terbentuk suatu karakter yang bagus. Jadi ada karakter building yang menghasilkan suatu imunitas dan ketahanan dalam diri kita. Ketahanan dan imunitas itu apa ya? Untuk menghadapi permasalahan yang kita hadapi atau permasalahan yang akan datang gitu ya. Sehingga orang yang bahagia itu dia akan bisa merefleksikan kebahagiaannya atau mempunyai konsekuensi yang
yang berdampak positif bagi lingkungan sosialnya, ya misalnya dia menjadi ramah, kemudian dia menjadi kreatif, inovatif, kemudian bisa menyelesaikan problem dengan baik, gitu. Ya kolega-koleganya seperti itu. Nah, dan selama ini kita beranggapan bahwa bisa nggak sih orang yang stres itu orang yang stres itu bahagia. Bahagia itu adalah suatu sisi yang berbeda, yang dimana bisa saling mengcombat. Jadi bahagia yang kita wakili dengan emosi positif, ya, emosi positif itu merupakan elemen rasa aman, rasa nyaman dan sebagainya, rasa dihormati, rasa berharga dan sebagainya. Itu bisa depresi tadi. Jadi ternyata orang yang depresi itu orang yang punya problem besar, itu bisa saja dia itu sebenarnya bahagia. Tergantung bagaimana dia bisa mensikapi, bagaimana apakah dia itu bisa menyelesaikan masalahnya tidak, gitu. Apakah dia bisa menjadi pemenang atas permasalahannya dan atas dirinya sendiri, gitu. Nah, kalau kita merefer ke sejarah kisah-kisah Nabi, ya, mungkin ya kita mengatakan bahwa Nabi itu nggak bermasalah, semuanya punya masalah, big problem. Tapi apakah mereka itu bisa dikatakan sebagai orang nggak bahagia? Kalau kita lihat dari konsekuensi attitude-nya para Nabi kita itu jelas lah, mereka itu mempunyai manfaat yang besar bagi umat dalam skala yang luas dan jangka waktu yang sangat panjang. Lihat orang itu bahagia itu tidak hanya dari apakah dia berproblem apa tidak, seperti itu. Dan antara yang punya problem atau kebahagiaan, bukan problem. Ada nggak sih korelasi antara kebahagiaan itu dengan materi, gitu? Kadang kita menganggap bahwa ngapain sih kita cari kebahagiaan, toh tidak. Halo, bisa didengar? Bisa. Halo? Ya. Bisa didengar nggak? Ya, bisa kedengaran, Ceng Hani. Ya, kedengaran. Tadi sempat ya, sempat agak mati lama ya? Putus-putus dikit lah. Ya. Ngomong sendiri. Saya tolong di chat di WA ya, Om. Ya. Bahwa orang yang apa sih kita fungsinya mencari kebahagiaan itu tidak ada korelasi dengan materi, itu tidak sama. Orang dia mungkin dia tidak bermateri, kebahagiaan itu bukan dari materi itu. Tapi ternyata kalau kita dari literatur yang saya ini dan jadi pengamatan atau negosiator yang berbahagia itu dia mampu meng-create money itu jauh lebih banyak daripada orang yang kurang bahagia gitu. Karena apa ya? Karena dia karakternya itu sudah terbentuk dalam proses saat dia ingin mensip, kemudian inovasi, kreatif dan sebagainya. Sehingga dia bisa ya ada korelasi antara kebahagiaan dan money gitu. Setelah lulus dia mampu mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus, lebih bergengsi dibanding yang mahasiswa yang kurang bahagia seperti itu. Kemudian kenapa sih kita halo? Bisa didengar? Yuk. Ya. Halo? Ya, Ceng Hani putus-putus memang. Suaranya putus-putus, Ceng Hani. Ya. Wah, kayaknya Ceng Hani ada gangguan. Ya, Ceng Hani ada gangguan ya. Atau kita lanjut dengan tanya jawab, Ceng Hani ya. Soalnya suaranya putus-putus ya. Saya menyalain ternyata. Iya. Halo? Iya, putus-putus memang, Ceng Hani. Ya, putus-putus. Ya, nanti kita bisa lanjut dengan diskusi aja, mungkin ya.
Gitu ya, jangan ya. Ya, Om. Soalnya. Oke, teman-teman, ini silakan ada yang mau menanggapi nggak? Jeng Ijul ini biasanya Jeng Ijul, gimana Jeng Ijul? Kemarin itu ceritanya memang muncul gara-gara ada kasus di Riyadh gitu ya. Mana Jeng Ijul? Jeng Riana. Halo Om. Silakan Jeng. Loh, kok aku toh? Kenapa? Aku pendengar aja lah. Isin aku pun enggak depresi loh kan Loh, akhirnya kemarin terus kesimpulannya bagaimana? Orangnya bisa sembuh nggak? Oh, belum tahu. Oh, belum Kayaknya tahu. Videonya mana nih? Videonya mana nih? Waduh, kangen boh. Iya. Kangen buku komandan. Buku komandan, kok komandan? Enggak, belum tahu akhirnya gimana. Kayaknya agak dirahasiakan gitu loh. Iya. Nggak nulari depresi wong liya. Soalnya kan sekarang juga lagi banyak orang depresi ya. Ya, tapi aku rasa itu bagus dirahasiakan saja karena biar nggak jadi apa ya, takute wedine inspirasi gitu loh buat orang lain yang juga lagi kesusahan. Aku ngrungokke wae lah ben iso karo nyami-nyami mau nyimak karo nyami-nyami mau sapa sing ngomong. Nggih, mangga Jen, nggih matur nuwun sharingnya. Nah, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan teman-teman. Ya. Nanggapi Nomirul boleh? Ya, monggo. Ya ini saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya tadi presentasinya, memang beberapa hal itu sudah merupakan pemahaman bersama ya, karena kita sudah cukup tua ya untuk mungkin mengalami banyak depresi sepanjang hidup kita ya. Saya mungkin menambahkan ada satu tanda depresi yang saya alami ya ketika saya depresi itu berkaitan dengan fisik. Mungkin ada teman juga yang mengalami ya. Jadi ketika saya depresi itu badan saya itu seperti biduran. Jadi gatal di sepanjang sekujur badan saya. Dan biduran itu bukan disebabkan oleh alergi, kan biasanya kan alergi ya, alergi debu atau karena makanan atau karena cuaca. Itu saya tes, saya tidak makan yang aneh-aneh, cuacanya juga bisa berbagai macam cuaca gitu. Ya, terus kemudian makan juga enggak, tapi ternyata itu pemicunya adalah depresi. Jadi ketika itu saya di kantor gitu ya, ada politik kantor yang begitu kompleks dan saya terjebak dalam permainan politik itu yang membuat saya tidak nyaman sama sekali. Saya sudah tidak betah sebenarnya di perusahaan itu untuk bekerja, tapi saya memaksakan untuk terus lanjut di pekerjaan itu. Sampai akhirnya depresi dan tiap kali di kantor itu sering badannya biduran, bahkan sampai ke rumah. Dan setelah saya resign, itu sampai sekarang sudah nggak pernah ada lagi bidurannya itu. Jadi memang itu mungkin ya barangkali kalau memang ada teman-teman yang mengalami, ya itu juga artinya depresi itu bisa berdampak kepada fisik. Terus tadi Ceng Hani bilang memang bukan materi ya, artinya orang yang kaya pun juga depresi. Tapi ketika kita nggak punya uang itu juga sumber depresi. Karena salah satunya yang saya alami ketika saya depresi juga karena tidak punya uang. Ya, jadi jangan, ya artinya kita menempatkan uang pada posisinya. Memang bukan segalanya, tapi segalanya juga butuh uang. Jadi itu juga bisa jadi pemicu. Saya kira itu Pak Om Mirul, dua hal ya. Yang pertama tadi memang mungkin juga teman-teman bisa sharing ya, ketika mengalami depresi, kemudian menyerang ke fisik. Mungkin bisa di jantung, bisa di hipertensi, bisa di diabetes, dan sebagainya. Tapi untuk saya spesifik itu, biduran sekujur badan. Terima kasih, Amirul. Ya, matur nuwun sharingnya, Om Hendro. Ya, itu psikosomatis ya. Saya juga gatelan kalau lagi. Kok nggak lulus-lulus itu saya gatelan juga saya itu. Begitu lulus juga jadi sembuh itu. Iya. Untung sekarang sudah nggak sekolah saya. Iya. Mungkin ada teman lain yang mau sharing. Atau Jeng Hani, gimana Jeng Hani? Tadi sampai mana saya ya? Tadi sampai materi tidak menjadi penting, bukan tujuan utama.
Jadi pengalaman Jeng Hani gimana waktu pengalaman itu? saya saat saya merasa ada tekanan berat, saya depresi gitu ya. Saya justru ya tadi saya seperti yang Om bilang, saya mengalihkan fokus saya ke hal-hal yang menggembirakan saya. Yang maksudnya saya akan mencari energi positif. Karena energi positif ini akan mengkombat depresi, perasaan nggak enak ini. Jadi misalnya depresi, katakanlah kita punya sisi kehidupan tuh 4 seperti yang sudah saya post ya. Katakanlah lubang A ini berlubang, itu menyebabkan depresi. Nah kalau kita fokus pada lubang itu, kita bagaimana caranya saya bisa melupakan sedihan saya dan sebagainya, kita justru akan ya cuman emerging di situ gitu. Nah kalau saya akan mencari apa yang bisa membangkitkan energi positif saya gitu, bisa menginspirasi, membangkitkan minat, inspirasi dan sebagainya, memotivasi dan sebagainya, akhirnya timbul kebahagiaan, emosi positif. Nah itu ibaratnya tanah yang digali, itu tanah itu saya masukkan ke lubang yang buat saya depresi gitu. Akhirnya ya bukan permasalahan itu hilang, tapi permasalahan itu tereduksi. Nah saat permasalahan tereduksi, itu rasionalitas kita dalam pemecahan masalah itu meningkat. Dan saat itulah kita bisa sedikit-sedikit bukan melupakan ya, karena permasalahan itu nggak bisa dilupakan, nggak bisa hilang, dan mungkin akan bergulir terus, mungkin tambah besar. Cuman kita punya imunitas ketahanan yang lebih kuat sehingga kita bisa menyelesaikan masalah dan keluar menjadi pemenang dalam permasalahan itu. Ya betul, bagus sekali itu Jeng Hani. Jadi memang harus diselesaikan. Jadi masalah itu harus dituliskan, terus diselesaikan satu-satu, mulai dari yang mudah malahan ya. Kalau yang sulit itu ya mau depresi nggak depresi itu kan tetap sulit kan. Jadi kita selesaikan yang mudah-mudah, lalu kita merasa achievement. Ya. Semua nggak ada mudah ya soalnya. Ya sudah, yang penting udah dipilah-pilah menjadi kecil-kecil sehingga kita bisa selesaikan dengan lebih mudah itu. Itu kalau di ilmu komputer kan seperti itu. Kalau program itu ya tidak langsung seluruhnya, kita pecah menjadi masalah kecil-kecil, nah, kemudian diselesaikan satu-satu itu ya. Computational thinking katanya namanya ya. Jadi dipecah-pecah. Ya. Nah, jadi tadi kan ada bahwa mungkin ada yang punya masalah tidak di kita ya, tapi saudara kita atau misalnya mungkin malah anak kita mengalami pernah gejala itu dan segala macam. Nah, tadi yang kita bahas itu sebenarnya bisa ke diri kita, bisa ke orang lain ya. Jadi satu yang saya pelajari dari berbagai orang yang bercerita bagaimana sembuh dari depresi itu, teman itu adalah kunci yang paling signifikan ya. Dan menurut saya juga tadi itu outdoor ya, suasana yang lain ya. Suasana yang lain itu juga sangat signifikan. Teman tadi itu benar-benar teman duduk ya. Teman duduk-duduk saja gitu. Dan duduknya di outdoor gitu. Sehingga di luar ruangan. Karena ruangan yang sempit itu membuat depresi. Apalagi rumahnya juga kecil gitu kan ya. Nah itu ya mau bagaimana lagi. Harus keluar gitu. Harus keluar, apakah bisa melihat langit atau gunung begitu ya. Syukur-syukur ada taman kota, kalau enggak ya ada tempat di komplek gitu ya untuk duduk-duduk. Dan memang kegiatannya itu cuman duduk-duduk, kemudian minum, kemudian ngobrol nggak jelas ya. Dan itu penting sekali ya. Jadi kalau Om Yok itu biasanya nonton drakor sampai panjang ya. Ya itu karena nggak ada teman untuk duduk itu. Coba kalau ada teman untuk bersepeda kan nggak sempat nonton drakor itu kan ya. Jadi kan memang mungkin karena WFH ini. Nah dalam kondisi WFH ini saya juga sesekali keluar ya. Tidak untuk aktivitas yang berinteraksi dengan orang lain ya. Ya sekedar naik mobil keliling-keliling pulang lagi atau misalnya naik sepeda keliling-keliling terus balik lagi. Sekedar bahwa saya itu keluar dari rumah itu penting ya. Supaya kita tidak terkungkung dengan suasana emosi yang merasa sempit itu. Ya itu sih, terutama karena sedang WFH ini ya. Nah, terlalu cemas dengan COVID ini juga bisa bikin depresi itu. Makanya ya keluar pakai masker, jalan-jalan lihat langit. Sekarang langitnya biru loh sekarang itu. Karena kan pesawat juga nggak ada yang lewat, kendaraan juga jarang. Memang terasa langit itu lebih biru ya. Gunung di kejauhan jadi lebih kelihatan, itu indah sekali. Apalagi sudah mulai musim panas sehingga cahaya matahari itu baguslah gitu ya, terang sekali. Di sisi lain itu kan memang apa ya,
pada kadar stres tertentu yang sedikit, itu akan memperkuat. Maksudnya apa? Kita itu seperti kena virus itu nggak mungkin steril ya. Sehingga tapi kita sebagai orang tua tidak boleh melabel anak karena anak itu psikologisnya belum mampu bertahan. Jadi yang sering memicu itu sebenarnya tidak sadar orang tua di rumah itu tanda kutip membuli ya. Apakah anaknya dianggap kurang pinter atau bandel atau apa gitu ya. Sehingga label-label itu membekas di si anak. Ya kadang-kadang kita tidak sadar ya. Makanya waktu itu saya pernah baca buku One Minute Manager lah kalau nggak salah itu. Bagaimana menangani anak ya. Jadi kalau kita marah kepada anak itu, kita diam, dilihat saja, kemudian terutama anak kecil waktu itu ya. Dilihat dia, terus jangan lagi seperti itu. Kalau dia udah nangis, kamu anak yang baik. Ayah tahu kamu itu anak yang baik. Selalu harus ditutup dengan bahwa dia itu adalah yang baik dan kita akan tetap mencintainya gitu. Karena ternyata tadi itu betul sekali bahwa yang menyembuhkan itu adalah orang terdekatnya, yaitu keluarganya. Di usia remaja sampai dewasa muda itu adalah masa-masa krisis identitas. Sehingga bahkan orang tuanya sendiri komentar itu sangat sensitif ternyata. Tapi kita sering nggak ini ya, oh kamu jangan terlalu banyak makan nanti gendut loh. Nah, itu malah jadi sensitif itu. Mungkin yang dari pembelajaran terhadap orang-orang yang mengalami depresi dan sembuh itu, justru kita memang hadir sebagai pendengar setia yang menemani dan ya teman duduk itu. Yang dibutuhkan itu hanya dipeluk bahwa menunjukkan dia disayang gitu. Ada seseorang untuk bersandar gitu ya. Iya. Nah, terutama ibu-ibu nih ke anaknya itu. Kalau anaknya cerita jangan ditanggapi dengan nasihat ya. Didengerin aja. Oh, gitu. Ya, yang perlu juga kita peka adalah bahwa kita sendiri depresi itu menyerang semua usia ya, termasuk kita ya. Artinya tekanan di kantor atau yang lain-lain itu kan, atau ibu rumah tangga yang selalu di rumah itu kan mengalami suatu kondisi tekanan stres terus-menerus ya. Nah, itu harus kita sadari ketika sudah mulai ada ciri-ciri depresi. Ya, kalau yang dari beberapa pengalaman orang yang tadi saya rangkum itu, ya entah potong rambut kemudian keliling keluar rumah lihat-lihat apa gitu atau main ke teman terus ngobrol-ngobrol atau apa, itu penting gitu ya. Sekedar untuk kita itu mencegah jatuh ke jurang tadi itu. Jadi begitu kita itu mulai moodnya kurang bagus, kita langsung sadar, oke ini saya harus jalan-jalan ini gitu. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi Om Yo nggak apa-apa nonton drakor sampai menangis-nangis karena itu venting ya. Jadi salah satunya tadi kan mengeluarkan emosi kan ya. Katarsis kalau ya. Katarsis atau Novi menyanyi sampai keluar itu. Makanya kalau orang Jepang itu pulang kerja itu karaoke gitu ya. Si Giant itu sudah membuli, dia karaoke juga. Sebenarnya dia itu anak yang stres itu di dalam cerita Doraemon itu. Maka dia itu membuli dan menyanyi gitu ya, supaya dia sendiri tidak sakit gitu. Tapi itu menyakiti si Nobita gitu. Nah, itu kita anak-anak itulah. Mau komen Om Irul? Om Irul? Ya, mangga silakan. Iya. Ini saya mau komen sedikit berbagi pengalaman atau berbagi ilmu ya. Ini contoh kasus depresi yang bagus, yang sembuh dengan sempurna, bisa kembali ke sesuai peran dan sebagainya. Sehingga ini bisa menjadi contoh tadi pengalaman-pengalamannya bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Cuman hati-hati teman-teman semua, saya juga menasihati diri saya sendiri dan teman-teman semua bahwa kalau sedih atau depresi itu jangan berlarut-larut. Atau mungkin saya juga waktu masih muda juga berlarut-larut, tapi sekarang saya sudah mulai belajar. Itu jangan berlarut, jangan kalau bisa jangan lebih dari 6 bulan, karena risiko-risiko untuk nggak bisa kembali itu menjadi lebih besar. Biasanya kalau sudah lewat dari 6 bulan, itu bablas ke arah yang schizophren yang kita lihat di jalan-jalan. Yang dia tidak mau rawat diri, yang dia ada
halusinasi suara, halusinasi ingin membunuh, halusinasi mata dan sebagainya itu muncul dan tidak bisa dikendalikan sesuai fungsi perannya juga tidak jalan. Begitu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya psikosomatis, Om Irul. Jadi saya pernah berkawan dengan teman-teman penderita kanker, itu kalau sedih berkepanjangan itu di tubuhnya parameter-parameter biomolekulernya itu badai sitokin. Nah, nanti mungkin Om Arief bisa. Dia di sana biologi biomolekulernya di sana kacau balau seperti kalau istilahnya badai sitokin atau kacau balau sehingga bisa timbul risiko-risiko kanker dan sebagainya. Setelah saya anamnesis atau wawancara dengan orang-orang yang penderita kanker, teman-teman saya itu memang dia sedih yang berlebihan, ada masalah yang berat yang ditahan sendiri, sehingga lama-lama yang risiko-risiko kanker menjadi muncul, kanker payudara, kanker serviks, kanker dan sebagainya itu bisa muncul. Jadi tidak hanya ringan psikosomatis, tapi bisa sampai ke arah kanker-kanker. Kemudian saya ulangi lagi, memang saya juga menasihati diri saya sendiri dan teman-teman semua bahwa masalah itu akan muncul di hadapan kita dari usia anak kecil sampai usia tua, nanti kita sampai selesai hidup itu. Jadi dari anak kecil itu ada masalah misalnya kemudian remaja itu putus pacar, bullying, kemudian usia kita menikah, awal-awal menikah adaptasi, stres lagi, mencari pekerjaan, karir stres lagi. Nanti udah agak dewasa, masalah mantu, masalah anak, masalah apa, dan itu tidak akan pernah selesai sampai kita hidup. Jadi kita siap-siap saja, karena kalau untuk bahagia tidak perlu siap-siap, tapi kalau untuk sedih atau masalah itu kita harus siap, harus semakin usia tua harus semakin tahan mental. Dengan pengalaman-pengalaman itu diambil hikmahnya, kita harus tahan mental, karena ini ke depan kita masih banyak masalah, tidak hanya cukup sampai di sini masalah selesai, sampai kita dikubur pun nanti pasti ada masalah. Seperti sehingga kita harus siap ya, teman-teman sekalian, saya juga harus siap-siap bahwa ke depan nanti ada apa, kita harus siap. Kalau untuk senang-senang nggak perlu siap, nggak apa-apa. Tapi untuk hal-hal yang berat, yang ada masalah, kita harus siap. Seperti kalau tendangan bola, kita jangan kaku menahan tendangan bolanya itu, tapi kita harus mentul, sehingga hati kita itu harus mentul, jangan kaku banget. Yang kaku banget hancur biasanya kita. Kalau nggak hancur sakit. Tuh. Kemudian ada kriteria masalah yang jangka pendek, ada masalah yang jangka menengah, dan ada masalah yang jangka panjang. Kalau Om Irul tadi masalah yang ringan, sedang, dan berat, itu diselesaikan yang ringan dulu, sedang, kemudian berat. Kalau saya beda lagi, ada masalah yang jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang kita selesaikan yang pendek-pendek dulu, yang bisa kita selesaikan hari ini, selesaikan hari ini. Yang jangka seminggu, kita selesaikan seminggu. Yang jangka sebulan, kita selesaikan dalam sebulan. Dan hati-hati, teman-teman sekalian, ada masalah yang selalu mengikuti kita seumur hidup. Itu yang hati-hati sekali. Ada masalah yang tidak selesai seumur hidupku, itu kok tidak selesai, masalah satu ini kok tidak selesai, dan sebagainya. Ya, caranya kalau saya, untuk hal-hal yang fungsi peran kita harus jalan, fungsi peran sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, sebagai karir kita, sebagai sosial kita, sebenarnya itu harus berjalan, walaupun ada masalah panjang yang selalu mengikuti hidup kita. Sementara kalau kita fungsi perannya itu berjalan, ada masalah yang berat itu harus kita lupakan, masukkan dalam kotak dulu. Kalau anak-anak sekolah, kalau ada masalah gitu, ya ada masalah keluarga dan sebagainya, masalah pacar, harus masukkan kotak lagi, jangan nangis dulu. Kita selesaikan fungsi peran hari ini, kita ujian, habis itu kalau selesai ujian, balik lagi ke kotaknya, dibuka, kemudian nangis lagi boleh. Tapi kita yang harus hati-hati, memang yang ada masalah yang selalu mengikuti kita sampai seumur hidupnya. Memang kita diuji dengan kesabaran dan sebagainya, ya itu tadi. Jadi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yang pendek selesaikan pelan-pelan, yang jangka menengah sambil kita jalani hidup, kita selesaikan. Yang jangka panjang ya sambil cari-cari solusi, masukkan kotak tadi ya. Tuh, kemudian ada lagi caranya macam-macam. Yang penting nomor satu memang agama. Agama nomor satu ya, pertama kalau kita misalnya malam nggak bisa tidur dan sebagainya, ya kita ada cara-cara secara agama atau tidak. Misalnya kita olahraga dulu biar berkeringat, atau kemudian kita minum susu dulu biar nanti gampang ngantuk. Yang ketiga, atau mungkin menghitung 1, 2, 3 sampai ngantuk dan sebagainya. Kalau masih tetap insomnia nggak bisa tidur, ya kita istighfar aja. Istighfar, astagfirullah sampai kita tertidur, sehingga ada kata anak saya itu, kalau kita dalam menjelang tidur istighfar terus, itu sampai pagi kita dalam kondisi istighfar.
Jadi istighfar terus saja sampai kita ngantuk, sampai kita tertidur ya istighfar terus saja. Pokoknya sampai pagi berarti kita sampai ketiduran itu pahala istighfar kita itu ikut terus. Itu terus kemudian ada ayat yang wasta'inu bisobri wasolah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kita kadang-kadang nggak bisa berkutik di luar kendali kita, bisanya hanya sabar, kemudian sholat. Kalau sabar, sudah sholat, tetap nggak kuat, ya diselehke. Kadang-kadang Allah, kalau kita nyelehke itu kadang-kadang yang menyelesaikan Allah sendiri. Pokoknya selehke aja, kalau kuat kuat dilakoni, kuat tinggal ngopi. Kuat dilakoni, kuat ya tinggal ngopi. Atau istilahnya kita diselehke wae lah. Terus pokoknya aku sabar sholat, tak selehke. Terserahlah Gusti Allah mau menyelesaikan apa. Nanti dengan berjalannya waktu, kadang-kadang kita diam sendiri itu Allah yang menyelesaikan. Kadang-kadang selesai sendiri tanpa kita sadari selesai sendiri. Itu aja mungkin dari apa. Terus yang keempat, untuk melupakan tadi Umirul bisa dengan nonton drakor dan sebagainya bisa juga. Tapi yang penting kita kadang-kadang kita lupakan untuk kita lupakan masalah kita malah membantu masalah orang lain, kita melayani orang lain, kita pengabdian orang lain, kita perannya dimaksimalkan. Kadang-kadang kita lupa dengan masalah kita sendiri. Biarkanlah masalah yang menyelesaikan Allah. Pokoknya fungsi peran kita sebagai makhluk apa itu Umirul ya, sebagai makhluk visi, misi, dan sebagainya itu kita jalankan aja. Ada masalah yang mengikuti seumur hidup, ya biarkan aja, kuat dilakoni, kuat tinggal ngopi, saleh kewae, nanti sabar, sholat, istighfar, udah diamkan saja, nanti Allah yang akan buka pintu. Ada 1000 pintu banyak, nanti dengan kita sabar sholat, ada titik terang, atau Allah yang akan menyelesaikan, kita diem aja, kadang-kadang selesai sendiri. Itu aja mungkin tambahan atau masukan saya menasihati diri saya sendiri dan mungkin untuk teman-teman berhati-hati masa-masa kita usia sudah seperti ini, masa ke depan kita masih harus ya siap-siap ya, ada masalah apa, ada tadi yang jangka pendek, jangka menengah panjang, kemudian ada yang di setiap usaha, kemudian pokoknya sabar, sholat, istighfar, nanti Allah yang akan menyelesaikan sendiri. Percaya, yakin Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Itu ya, Umirul ya, matur nuwun. Matur nuwun. Yang Mede ini bagus sekali. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai Muslim itu dibekali ya. Ya Allah yang merancang kisahnya pasti sudah ada clue-nya kan. Jadi ala tatmainul qulub ini jadi ala bizikrillah tatmainul qulub. Jadi sebenarnya mengingat Allah itu. Sebenarnya kita ini kan yang asli yang jiwa ini kan. Tetapi kita kan terpengaruh oleh fisik ini. Nah, si jiwa ini sebenarnya yang connected kepada Allah itu kan ya. Nah, tapi ketika kita itu tidak menyadari atau kemudian kita itu perangkatnya juga terganggu ya, sebenarnya kita sedang sakit itu, fisiknya sakit sehingga si jiwanya terpengaruh. Nah, ini ada pertanyaan tentang skizofren, tapi yang saya pelajari ya memang pengaruh genetis itu mungkin ada. Jadi sama seperti seorang itu fisiknya ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang punya keunggulan ini itu. Di otak itu menurut penelitiannya adalah orang-orang yang gampang depresi tadi itu, si bagian yang tadi konektor emosi dengan logik dan yang lain tadi itu, dia itu kurang kuat. Makanya sekarang salah satu treatment yang non-invasif yang sedang dicoba itu yang tadi saya sampaikan itu magnetik ya misalnya ya, bukan obat ya. Itu sebenarnya seperti latihan gitu. Jadi si neuronnya itu dilatih supaya jadi lebih kuat gitu. Nah, penelitiannya kan masih berlangsung, kita tidak tahu seperti apa gitu ya. Sehingga sebenarnya ketika skizofren itu dia itu kan tidak bisa kembali ke mode yang terkontrol. Orang yang depresi itu dalam kondisi logiknya itu tidak mampu dikendalikan. Jadi fokusnya itu jadi hilang gitu. Karena dia tidak bisa switch ke fokus yang mana yang sedang dipegang. Jadi fungsi kontrol di otaknya itu sedang gagal. Nah, ini yang sekarang sedang dicoba untuk dilatih. Dilatih supaya kuat, sehingga kalau dia kuat itu dia masih bisa fokus. Kan orang yang depresi itu gampangnya adalah bebannya itu kayaknya menghantui terus gitu kan ya. Karena dia nggak bisa fokus ke yang lain. Jadi kayaknya nggak bisa yang disampaikan Jeng Meda tadi, sumeleh tadi nggak bisa gitu. Nah, di sisi lain agama mengajarkan bahwa kita belajar untuk total surrender tadi ya, sumeleh tadi ya. Jadi apa ya? Jadi kita itu harus menciptakan ruang fakir ya. Kita ini itu fakir sebenarnya itu.
Ada yang fakir hartanya, ada yang fakir cinta, ada yang fakir apa, semua itu fakir gitu. Nah, kita itu untuk sesuatu goal tertentu itu, kita memaksimalkan potensi kita, nanti kita yakin Allah itu menutup kurangnya yang fakir ini. Jadi gini, kalau tadi sempat disinggung Chan Inu tentang Siti Hajar yang lari di sa'i Safa Marwa gitu ya. Kisah dari Siti Hajar ini kan menarik, ini kebetulan kita mau Idul Kurban ya. Jadi kan kisah haji itu adalah kisah total surrender ya. Jadi tiba-tiba Ibrahim itu disuruh meninggalkan Siti Hajar dan Ismail untuk pulang ke daerah Kan'an. Tiba-tiba disuruh pergi. Sampai istrinya itu, Siti Hajar itu bertanya, apakah ini perintah dari Allah? Nggak dijawab. Apakah perintah dari Allah? Apakah sampai 3 kali bertanya, lalu dijawab, iya. Kalau begitu, pasti Allah tidak akan menyanyiakan aku. Menyanyiakan yang ditinggal. Itu disuruh ditinggal, tidak dibawa pergi loh. Itu bagi kita ultimate craziness itu ya. Suami disuruh ninggalin istrinya di padang pasir gitu kan ya. Nah, kebetulan istrinya ini sama kuat imannya. Ya dia juga tahu suaminya itu nabi gitu kan ya. Ya Ibrahim itu selalu menunaikan janji gitu. Jadi begitu ditugaskan dia tunaikan gitu. Nah, apa yang dilakukan? Anaknya kan nangis, air susunya habis. Maka yang dia lakukan mencari air kan. Dan mencari air itu lari ke Bukit Safa Marwah sampai bolak-balik 7 kali. Dia itu memaksimalkan ikhtiarnya. Tapi dia tahu nanti Allah itu akan menutup kurangnya, kefakirannya ini akan ditutupi oleh Allah itu. Akan ditutupi. Ibaratnya gini, ya kalau kita itu mau istilahnya bangun masjid, terus duitnya mau ono 100 juta, ya itu dimaksimalkan itu. Nanti 3 miliarnya itu ditutup oleh Allah itu. Nah, kita ini akan selalu dalam kondisi fakir itu. Jadi sebenarnya semua kisah kehidupan ini kan Allah itu ingin mengingatkan, kita itu punya kefakiran, nah tapi kita dituntut memaksimalkan dulu. Dari 100 itu kita maksimalnya berapa ini? Oh 20 toh, oh kamu udah maksimal. 80-nya itu akan ditutupi oleh Allah. Itu kira-kira seperti itu. Nah, pemahaman seperti itu mudah-mudahan membuat kita lebih sumeleh ya, karena beban informasi, kemudian masalah itu bombardir terus-menerus itu pasti. Nah, ini otak ini nggak kuat ini. Termasuk sosmed ya, ada kecenderungan orang-orang itu self-image-nya itu turun gara-gara sosmed. Wah ini temanku kok sukses ya, dia bisa kerja di sini. Kok saya enggak ya? Maka tiba-tiba orang itu menilai dirinya itu kurang elok, kurang bagus itu. Self-image-nya itu turun. Padahal Allah itu sudah menciptakan sebaik-baiknya kan. Nah seringkali itu membuat depresi loh. Bikin depresi membanding-bandingkan. Ya dulu pernah kita diskusikan kan, kalau kita sudah menemukan misi hidup kita itu, ya tidak ada lagi perbandingan. Dan kita mulai bahagia ketika kita berhenti membandingkan dengan orang lain lah, saat itulah kita mulai bahagia. Ya mudah-mudahan itu. Tadi tentang skizofren, jawabannya ini ada pertanyaan di chat ini ya, bahwa memang itu ada unsur fisiologis. Tapi itu sekarang sedang diteliti, bahkan autis dan segala macam, bagian mana dari otak itu yang perlu di-exercise supaya kuat. Otak kita ini ajaib ini sebenarnya. Penelitian di situ masih berlanjut. Ya, Om Joksan, gimana Om Joksan? Tadi saya ngechat di itu ya, Jogja itu ternyata juaranya pasien depresi paling tinggi di Indonesia ternyata. Jadi kalau tahun 2025 ke atas itu kan penyakit yang paling banyak itu penyakit jiwa. Nah, Kesdasnya itu sudah menyebutkan bahwa prediksi 2025 itu ternyata bisa lebih cepat begitu ternyata. Dan memang benar Jogja itu adalah juaranya, juara 1. Jadi penyakit-penyakit yang lain seperti jantung, kemudian diabetes mellitus itu nomor 3, 4, 5 gitu. Ternyata yang ke depan itu adalah penyakit jiwa. Nah, ini yang harus kita pahami juga gitu. Kemudian yang kedua, masalah depresi itu kan juga tidak hanya majornya anak SD, SMP, SMA gitu. Ternyata di perguruan tinggi banyak sekali gitu.
Dan di tempat saya di Fakultas Farmasi itu punya psikolog, dan sekarang ada psikolog itu yang duduk di Fakultas Farmasi, karena memang kecenderungannya anak-anak Fakultas Farmasi itu banyak yang sakit MAH gitu ya. Ini kan salah satu bukti bahwa oh iya, ya gimana tidak sakit gitu. Pagi sudah mulai kuliah, habis itu langsung praktikum, sorenya kuliah lagi, terus begitu. Sehingga susah sekali untuk mengatur jadwalnya. Dan saya kira ini satu terobosan yang baik kalau perguruan tinggi di fakultas-fakultas itu punya gitu ya. Karena kalau dipusatkan misalnya di GMC di Gajah Mada Medical Center misalnya, itu kan siapa yang mau datang ke sana itu ogah-ogahan gitu. Tapi kalau malah di fakultasnya kan malah dekat gitu. Nah, ini salah satu hal yang saya kira terobosan yang bagus untuk menjembatani ini semua. Tapi terlebih dari itu sebetulnya agama itu kan nasihat ya. Jadi kalau tadi disebutkan oleh Jeng Meida itu dengan termasuk Om Irul tadi, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, itu ya, dengan mengingat Allah itu kemudian hati menjadi tenang, terus kemudian tadi banyak berzikir, banyak juga istighfar, itu kan sebetulnya agama itu nasihat. Ya nasihat salah satunya nasihat untuk diri kita gitu. Nah, mungkin ya masalah itu tercipta karena melihat bahwa masalah itu satu masalah gitu. Tapi mungkin juga ada orang yang kemudian dia jadi depresi gitu. Tapi ada juga orang yang menganggap bahwa masalah itu sebetulnya bungkusnya rezeki gitu. Nah, kalau itu bungkusnya rezeki, ya itu yang melihatnya kalau toh nanti turun gitu, ya dia tidak akan kemudian anjlok sampai ke bawah gitu. Tapi kemudian cepat dia cepat bangkit lagi begitu. Ya, mungkin yang perlu dikembangkan di dalam setiap kita itu mungkin seperti yang pernah saya sampaikan itu. Jadi sikap resilience gitu ya. Jadi mempunyai daya kelentingan yang tinggi mestinya. Kalau kena kehantam ini kita sudah siap gitu. Sehingga oh iya ngerti, aku ada masalah ini, tapi kemudian kita proaktif, oh mesti caranya harus begini gitu. Terus kemudian ada lagi ya tadi itu karena masalah itu adalah bungkus rezeki, ya sehingga setiap kali ada masalah dia akan melihat bahwa sesuatu itu pasti akan bisa dipecahkan begitu. Ya itu tambahan saja Om Irul. Jadi karena ada teman yang sudah juga menganggap bahwa masalah itu adalah bungkus rezeki gitu. Masalah bukan yang menjadikan kita kemudian depresi, tidak, tapi justru itu adalah rezeki gitu. Oke. Iya, makasih Om Cok. Jadi memang benar bahwa doa itu, waktu kita bahas doa itu, bahwa sesungguhnya kita minta itu adalah Allah memberikan jalan keluar. Ya. Jadi semua itu kan sudah ditakar kadarnya kan. Jadi semua itu sudah, ya Allahnya nggak luput kan nih, kamu dikasih masalah ini tuh jiwa kamu kuat, tapi kalau jiwa kamu lagi lemah ya pasti ambruk begitu. Seperti badan kita kuat, tapi kalau lagi sakit ambruk, jiwa kita lagi sakit ambruk. Nah pada saat itu sebenarnya yang kita doakan itu Allah memberikan jalan keluar, bukan menghilangkan masalah ya, tapi karena masalah itu adalah jalan amal soleh kan. Sedangkan yang kita minta itu jalan keluar. Jalan keluar itu nanti Allah akan nunjukin, oh begini caranya, atau tiba-tiba ngasih pertolongan, begitu kan ya. Dan penyebab depresi itu adalah ketika seseorang merasakan masalahnya itu tidak punya jalan keluar. Sehingga disitulah sebenarnya total surrender kita itu, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar itu. Ya. Yeah. Nah, yang penting kalau kita ada ciri-ciri depresi, yaitu melakukan sesuatu yang konyol berkali-kali, nah itu ciri-ciri silakan pergi keluar rumah, kemudian duduk-duduk sama teman, gitu kan ya. Kemudian sudah restart, refresh, ya baru kerja lagi. Ini sudah jam... sudah jam 10 ya. Ada dua pertanyaan, satu lagi kalau enggak kita lanjutkan nanti pada waktu berikut. Iya. Ya. Saya kira kita sudah dulu ini Om Cok, karena kali ini bukan karena azan, tapi karena sudah saatnya tidur untuk istirahat.
Monggo Om Jak. Terima kasih Om Irul. Terima kasih teman-teman semuanya, nih diskusi yang luar biasa pada malam hari ini dan partisipannya juga banyak. Tadi tercatat 39, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, gitu ya. Dan mudah-mudahan juga tadi seperti yang sampaikan Om Irul, mudah-mudahan masalah itu nanti ditunjukkan oleh Allah untuk jalan keluar. Oke, saya kira begitu. Mari kita akhiri pengajian ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.